Sementara itu, Kementerian Perdagangan mencatat pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia berhasil melakukan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah. Makanan olahan mendominasi ekspor, diikuti pakaian muslim, farmasi, dan kosmetik. Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari-Oktober 2024 Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah dengan surplus neraca perdagangan mencapai 29,09 miliar dolar Amerika. Jika menilik kinerja ekspor produk halal per sektor periode Januari-Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor yang sebesar 33,61 miliar dolar Amerika, diikuti pakaian muslim 6,83 miliar dolar Amerika, farmasi 612,1 juta dolar Amerika, dan kosmetik 362,83 juta dolar Amerika. Dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat, Tiongkok, India, Pakistan, dan Malaysia. Adapun negara mayoritas muslim lainnya dan anggota OKI berpotensi menjadi pasar alternatif ekspor Indonesia. Adapun neraca perdagangan produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan tren surplus sebesar 10,86% pada periode 2019-2023, bahkan rekor surplus tertinggi dicatatkan pada 2022 yang mencapai 47,7 miliar dolar Amerika. Dari sisi ekspor, terdapat tren peningkatan nilai produk halal Indonesia hingga 10,95% per tahun pada periode 5 tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2023. Pada 2023, nilainya mencapai 50,54 miliar dolar Amerika, dan pada 2019 nilainya sebesar 37,29 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penerbitan sertifikasi halal untuk menggenjot jumlah produksi produk halal dalam negeri. Menurut Tito, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan konsumen produk halal di dunia. Indonesia dan negara mayoritas penduduk muslim lain seperti Pakistan dan India justru bukan produsen utama komoditas halal. Mendagri mengatakan produsen utama produk halal berasal dari negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam yang tidak signifikan, misalnya Brazil, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Menurut Tito, salah satu cara meningkatkan produk halal dalam negeri dengan memaksimalkan penerbitan sertifikat halal terlebih kepada pengusaha UMKM. Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah daerah juga terlibat dalam kemudahan sertifikasi halal. Ironisnya, produsen halalnya bukan dari negara-negara ini, tapi justru negara-negara yang bukan mayoritas muslim. Kenapa? Karena ada tren, ini 5 negara konsumen halal teratas, Indonesia salah satunya, nomor 1 malah. Kemudian negara yang produsennya justru berasal dari negara lain. Di antaranya adalah dari Brazil, kemudian dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Mereka yang memproduksi produk-produk halal, sertifikasi halal. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perdagangan meyakini adanya perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Peru dapat semakin meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Pemerintah telah resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Peru atau IPCEPA. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Briswicaksono optimistis dengan adanya perjanjian dagang dengan Peru akan semakin meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Tercatat hingga semester pertama tahun ini, total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 264 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 34%. Selain itu, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru ini akan dapat meningkatkan ekspor hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, dengan IPCEPA, Indonesia dapat membuka pangsa pasar produk Indonesia ke negara-negara Amerika Latin lainnya. Terlebih lagi secara geografis, Peru berbatasan langsung dengan Chile, Bolivia, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Dengan adanya SEPA ini akan semakin mendorong pertumbuhan
nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Peru. Ya. Ini belum ada SEPA aja, peningkatannya udah 34%. Apalagi sudah ada SEPA nanti. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz di hari ini, kita cermati terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan Rabu, di mana IHSG terpantau masih bergerak di zona hijau, bahkan menguat hampir 1% pemirsa, 0,94% ke level 7.863. Dan kita lihat bursa regional juga tadi jika kita lihat pada pembukaan perdagangan ini masih cukup positif senada dengan apa yang ada di bursa Amerika dan juga Eropa. Sementara kita lihat dari sisi sektoral, teknologi kembali memimpin penguatan naik 2,44%, diikuti infrastruktur, energi, basic industry, cyclical, dan juga sektor-sektor lainnya. Sementara transportasi justru bergerak melemah 0,2%. Dari saham-saham top gainers ada Telkom di sana naik 5,5%. Kemudian ada Raja, DSSA, PTRO, Ratu, Wifi, DKHH, BBYB, Antam, dan juga FUTR. Sementara dari sisi top losers, di tengah penguatan IHSG, ada saham seperti Koin, GPRA, Suri, Cembul, BTPS, Jekon, ZYRX, CYBR, ADI, JTP, dan juga WEGE. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.